Salam selamat Sabtu semua, jumpa lagi bersama gue di channel Agung K3ku. Kali ini kita kembali dalam rubrik analisa kecelakaan. Kali ini kecelakaan yang akan dibahas adalah kecelakaan jatuh dari tangga. Sebelum kita ke pembahasan, Sabtu semua yang belum subscribe channel ini silakan untuk di subscribe, kemudian juga di like video ini, dan juga jangan lupa untuk kasih komentar untuk berdiskusi lebih lanjut. Kecelakaan karena tangga. Ya, gua di sini punya sebuah video di sebuah, ya, kalau dari video CCTV-nya itu seperti video rekaman di sebuah pusat perbelanjaan. Tapi gua nggak tahu ya, ini tempatnya di mana, di negara apa, gua nggak tahu. Dan seperti biasa, gua turut berduka cita atas kejadian yang menimpa pekerja di sini, yang menimpa korban. Gue sangat berharap agar korban beserta rekannya tidak kenapa-napa. Adapun tujuan gue memutar kembali video yang ada di sini ya adalah untuk mengambil pelajaran dari setiap kecelakaan agar jangan sampai kecelakaan yang sama itu terulang di tempat lain. Oke, jadi gua akan putar videonya. Silakan Citizen simak baik-baik. Kira-kira penyebabnya apa ya? Dan bagaimana cara kita untuk mengendalikannya di masa yang akan datang? Simak videonya. Seperti semua, itu adalah video kecelakaan jatuh dari tangga. Untuk lebih memperjelas, gue akan putar videonya sekali lagi. Baik, seterusnya semua, apakah sudah ketemu penyebabnya apa dan bagaimana cara untuk mengendalikannya? Agar lebih jelas, gue putarkan sekali lagi. Jadi ini ada seorang teknisi ya, dia sepertinya membetulkan lampu dan dia naik tangga A di paling atas. Ya, ini jatuh, dan dari posisi jatuhnya teknisi ini langsung terhantam di bagian punggung ya. Kalau dilihat sekitarnya sebenarnya ada 3 orang, yang mana orang pertama adalah rekannya langsung yang berada di bawah. Kemudian ada security yang tidak kena CCTV, cuman begitu ada kejadian security langsung bisa menghampiri. Kemudian ada dari sebelah yang jauh itu ada seperti apa ya, cleaning service mungkin ya, yang sedang beres-beres. Baik, safety zone semua, ini adalah kecelakaan dalam penggunaan tangga. Tangga yang kita sebut sebagai step ladder ya, tangga A, tangga yang bisa dibawa kemana-mana. Kalau dari kecelakaannya, sebenarnya sangat jelas terlihat dalam rekaman CCTV bahwasannya si pekerja tersebut bekerja sendirian di tangga tanpa ada yang pegangin dan berada dalam posisi di atas. Nah, ketika korban berada dalam posisi di atas, tangganya itu seperti kehilangan kendali ya.
Nah, ketika korban berada di atas, sebenarnya kita melihat dari gerakan tangan korban, yang mana tangan korban itu ya dia apa ya, seperti lagi memposisikan lampu ya. Nah, kemudian dia tangannya itu agak ke belakang. Ketika tangannya itu agak ke belakang, dia kehilangan keseimbangannya. Gua akan coba untuk analisa video ini dalam kerangka TOP, yaitu Technical, Organizational, dan People. Dari aspek technical, aspek teknis, kita bisa mengetahui bahwasannya tangga yang digunakan oleh korban adalah tangga step, tangga portable, tangga A, dengan anak tangga berjumlah 6, kemudian ketinggian menurut gua sih ini lebih dari 2 meter ya. Yang mana sebenarnya dengan ketinggian 2 meter, orang ini sudah bisa mengakibatkan luka parah bahkan ketika jatuh. Untuk korban sendiri ya, selain ada tangga di situ, sebenarnya juga ada di atas itu ya, seperti lampu atau plafon yang dia sedang betulin. Kemudian dari sisi organisasional ya, dari segi sistem manajemen situ ya, di sini gue tidak melihat ya ada seperti rambu-rambu yang dipasang agar orang tidak lewat sembarangan, atau misalnya safety line gitu. Dan gue juga nggak mengetahui sih apakah adanya permit atau enggak, adanya SOP atau enggak dalam pelaksanaan perbaikan lampu ini gitu. Ya, dari sisi orangnya, ini kita lihat ya, dari orangnya tidak menggunakan alat pelindung diri ya, meskipun nanti bisa dicek lebih lanjut kenapa sih sebenarnya nggak menggunakan alat pelindung diri. Apakah memang dari orangnya sendiri bermasalah, atau misalnya dari manajemen tidak menyediakan alat pelindung diri tersebut. Ya, tapi yang jelas di sini tidak menggunakan alat pelindung diri. Kemudian yang di sini yang kita lihat juga ada banyak orang sebenarnya. Ada rekan kerjanya yang persis di bawah tangga. Ada security yang meskipun tidak terlihat CCTV, cuman berada dalam jangkauan. Kemudian juga ada yang di belakang itu seperti cleaning service yang dia sebenarnya juga mengetahui langsung ya kejadian. Nah, tapi dari orang-orang tersebut tidak ada yang memastikan keamanan langsung dari tangganya gitu. Ya, dalam arti megangin kayak tangganya gitu ya, atau ngingetin untuk memakai APD gitu. Nah, ini dalam video ini sayangnya tidak ada. Lantas, bagaimana sih cara untuk menggunakan tangga A step ladder yang benar? Penggunaan step ladder, penggunaan tangga sebenarnya hampir semua perusahaan ya, hampir pabrik, bahkan jangankan ke pabrik ya, rumah-rumah, tempat-tempat umum, sekolah, tempat ibadah, itu banyak yang menggunakan tangga A. Sedikit yang diketahui bahwasanya dalam penggunaan tangga A ini ada risiko-risiko yang tadi bisa mengakibatkan luka gawat ya, luka kritis. Dalam penggunaan tangga A ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, dari aspek teknikal ya, tentunya kita harus memastikan tangganya sendiri. Tangga itu ya sebaiknya memiliki 2 pengunci. Jadi tangga A itu kan dilipat seperti ini. Nah, ketika dibentangkan, dia kan seperti ada penguncinya ya, yang dia horizontal. Nah, tangga A yang bagus, dia penguncinya double, dia punya locknya lagi. Ya, sehingga ketika misalnya satu pengunci itu gagal dalam melaksanakan fungsinya, maka akan ada pengunci lain yang memastikan si tangga itu masih tetap aman digunakan atau ditibani beban. Kalau misalnya hanya satu kunci dan satu kunci itu gagal, maka ketika beban itu jatuh ke dia, dia bisa akan melipat. Ya, karena kan dia ini tangga A, kemudian bebannya ini ya, bebannya menekan ke bawah. Ini benar-benar harus dicek. Kemudian juga bawahnya ya, dasar dari tangga apakah masih bagus atau enggak. Ya, yang bagus kan yang ada karetnya ya, sehingga dia tidak licin, tidak mudah untuk bergerak. Kemudian tangga yang bagus sebenarnya adalah tangga yang dia memiliki sisa ya, memiliki sisaan gitu di ujungnya, sehingga ketika kita naik di paling ujung pun kita masih bisa pegangan. Kita bisa mereview di kejadian yang sebelumnya, ketika korban kehilangan keseimbangan, dia berusaha untuk memegang sesuatu.
namun dia tidak mendapatkan sesuatu apapun. Dengan tangga yang dia ada ujungnya ya sebagai pengaman tambahan, maka ketika korban kehilangan keseimbangan gitu dari atas, maka korban langsung bisa menggrab si tangga dalam kondisi yang aman. Dan kalau kita lihat baik-baik lagi kecelakaan yang tadi terjadi, kita bisa mengetahui bahwasannya untuk tangganya sendiri sebenarnya tidak jatuh. Tangganya itu masih berdiri. Ketika korban jatuh ke bawah pun tangga masih berdiri. Ya, jadi memang harus dipastikan benar-benar ya kondisi dari tangganya ya. Jadi kalau misalnya dia punya pengaman di ujung ya, insya Allah dia akan lebih stabil sehingga ketika goyang ya si korban tuh kehilangan keseimbangan, maka tidak akan jatuh seperti yang tadi. Dari aspek organisasional, aspek sistem manajemen ya perlu dikembangkan untuk permit kerja. Ya, permit kerja ini adalah izin-izin untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan berbahaya. Ada pekerjaan berbahaya itu pekerjaan ketinggian, ada pekerjaan panas, ada pekerjaan confined space, ada pekerjaan atap, ada pekerjaan scaffolding, ada penggalian, ada pekerjaan listrik dan segala macamnya. Dalam setiap pekerjaan itu kita bisa membuat ya checklist spesifik. Sebagai contoh, untuk pekerjaan yang penggunaan tangga ini, kita bisa memasukkan checklist ya. Misalnya adalah untuk ketinggian lebih dari 1,8 meter diwajibkan body harness. Tangga harus dipastikan aman. Itu kalau mau buat permit itu harus di-checklist semua. Nah, sehingga dari pekerja sebelum melakukan pekerjaan tersebut itu bisa ingat. Ya, bisa ingat bahwasanya tadi dia sudah komitmen sama orang safety, dia harus melakukan ini. Ya, berarti ketika pelaksanaannya nanti ditemukan bahwasanya dia tidak melakukan hal yang sudah ditandatangani, maka kita sebagai orang HSE, sebagai orang safety bisa mengingatkan dengan mudah dengan melalui permit itu. Atau ya ketika permitnya dipajang di tempat kerja mereka, ya harapannya mereka akan selalu ingat bahwasanya ada komitmen yang dibuat di situ. Istilahnya adalah komitmen hitam di atas putih ya itu terekam di situ kan. Nah, jadi kalau misalnya ada pelanggaran ya tentunya mereka bisa dikenakan sanksi. Ya, kemudian dari aspek sistem manajemen juga perlu dicek untuk SOP-nya. Ya, SOP-nya sebenarnya ada nggak sih yang mengatur cara untuk menggunakan tangga step ladder, tangga A, tangga portable yang benar. Ya, saya percaya kalau misalnya ada SOP yang benar, ya maka mereka itu harusnya tahu ya cara penggunaan step ladder yang benar itu seperti apa. Karena SOP yang benar itu adalah SOP yang telah ditrainingkan, yang telah disosialisasikan kepada pekerja. Sehingga dalam penggunaan step ladder yang dia sifatnya adalah rutin, maka pengguna kontraktor itu bisa tahu harus melakukan apa. Aspek organisasional lainnya adalah dengan melakukan checklist terhadap alat ya. Kalau tadi aspek teknikal adalah pemeriksaannya, nah kalau aspek organisasional adalah kita sistem checklistnya ya. Jadi berupa kertasnya gitu ya. Kemudian juga periodiknya kita cek mungkin setahun sekali kah atau setahun 4 kali. Jadi kita bisa memastikan tangga itu memang digunakan dengan benar-benar aman. Kemudian dari aspek personel, dari aspek people, dari aspek manusia, ya orang-orang tersebut seharusnya bisa kita berikan alat pelindung diri yang tepat ya. Ya, alat pelindung diri tepat, kemudian juga kita kasih briefing mungkin safety minutes ya, P5M, safety briefing, dan kita harus ingatkan kembali bahwasannya pekerjaan dengan menggunakan tangga ini bukanlah pekerjaan yang tidak ada bahayanya, malah justru bahayanya tinggi tapi sering disepelekan. Bagaimana sih cara untuk menggunakan tangga A, tangga step ladder, tangga portable yang aman? Dikutip dari data WorkSafe BC, ya ini ada beberapa tips untuk melaksanakan pekerjaan di atas tangga yang aman. Yang pertama, untuk tangga lipat itu harus dibuka secara full untuk memungkinkan agar pengunci itu bisa bekerja dengan maksimal. Jika tidak dibuka dengan full, ya maka ketika dibebankan sesuatu, ya maka dia bisa tidak kuat ya,
atau dia makin merenggang mengakibatkan kehilangan keseimbangan pada korban. Kemudian ketika kita menggunakan tangga itu juga sebaiknya eh, menghadap ke tangga ya. Artinya jangan sampai kita berhadapan ke sebaliknya gitu, berhadapan ke sebalik tangga. Nah, kemudian sebenarnya kalau diamati baik-baik di tangga itu 2 step atas, ya 2 step yang paling atas itu warnanya suka berbeda atau ada arsiran yang berbeda. Nah, maknanya sebenarnya tangga yang diberikan arsiran berbeda, tangga yang diberikan warna berbeda itu artinya adalah tangga tersebut sebenarnya tidak boleh diinjak di bagian itu. Karena memang standarnya adalah 2 step di atas itu tidak boleh kita injak, kita harus sisakan untuk sebagai penahan kita dan sekaligus sebagai pegangan kita. Itu akan lebih aman. Ya, kemudian juga harus ada pengunci double seperti tadi gua jelaskan. Ya. Nah, kalau diperlukan kalau memang tingginya itu lebih dari 2 meter ya itu bisa untuk menggunakan body harness. Tapi kalau misalnya kurang dari 2 meter ya itu perlu dipilih ya body harness-nya ya, karena body harness-nya kan lanyardnya itu 1,8 meter ya. 1,8 meter ditambah dengan ketinggian kita, let's say orang Indonesia 1,6 meter, 1,8 tambah 1,6 itu sudah 3,4 meter. Jadi ya kalau kita jatuh dari ketinggian kurang dari 3 meter ya kemungkinan mau pakai harness mau nggak pakai harness itu masih tetap menghantam tanah ya. Jadi makanya harus dipilih baik-baik body harness yang memang dia kuat ya. Dan selain kuat juga efektif dalam ketinggian-ketinggian yang rendah. Oke. Kemudian satu lagi adalah dalam penggunaan tangga yang sangat penting adalah memperhatikan 3-point contact. Ya, 3-point contact adalah 3 titik tumpu, di mana memang standarnya untuk mencapai kestabilan yang optimum kita harus ada 3 titik tumpu yang menumpu pada tangga. Itu yang pertama adalah kaki kanan, yang kedua adalah kaki kiri, dan yang ketiga adalah salah satu tangan. Nah, itu adalah kestabilan optimum akan tercapai di situ. Jika misalnya nggak ada tangan gitu, hanya dua titik kontak, maka ya tadi kelihatan sendiri di video, begitu kehilangan keseimbangan sedikit itu bisa jatuh. Jadi makanya ketika kita naik tangga kantor gitu ya, kita selalu diminta untuk memegang handrail. Nah, ketika kita memegang handrail itu sebenarnya kita telah melakukan 3 titik kontak ya, 3-point contact ya, yaitu tadi 2 kaki ditambah dengan tangan gitu, dan itu sangat stabil untuk kita bisa naik turun tangga. Seperti semua itu adalah video analisis kecelakaan terkait dengan jatuh dari tangga. Jikalau Safetyzen menilai videonya membawa manfaat untuk Safetyzen, silakan di like videonya. Kemudian juga jangan lupa untuk di subscribe dan juga jangan lupa untuk memberikan komentar di kolom komentar di bawah. Gua Agung K3ku, salam selamat.